Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrul, owner dari Pondok Hidroponik di Kelurahan Wonosari Jaya, Timika, Papua. Pada dasarnya sih saya hobi ya untuk bercocok tanam gitu. Ketimbang berternak itu saya lebih cocok kalau bercocok tanam. Dulu sempat sih saya mencoba untuk membuka lahan, kemudian belajar mencangkul dan ya sampai menanam, tapi ya gagal karena ya nggak mengerti aja kalau tanahnya seperti ini harus diberi pupuk segini, ya nggak mengerti lah soal itu. Makanya gagalnya bukan gagal panen, bukan gagal tidak panen, bukan, tapi saya menyerah aja gitu, nggak sanggup lah intinya. Setelah saya keluar dari pekerjaan saya di sebuah kantor gitu, jadi saya juga bingung mau bikin usaha apa gitu. Modal ya pas-pasan, bisa dikatakan nggak punya modal. Itu modalnya ya modal nekat aja gitu kan. Karena saya suka bercocok tanam, saya sempat berpikiran kalau saya akan coba bekerja sama dengan teman yang memang petani konvensional gitu. Jadi saya mengeluarkan uang modal untuk bergabung dengan petani konvensional gitu. Tapi saya pikir-pikir lagi, modal saya cuma sedikit, kemudian mencangkul juga saya sama sekali nggak bisa gitu kan. Alhamdulillah, mungkin petunjuk juga ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya hari itu saya duduk, kemudian saya biasa main internet gitu ya, buka-buka Facebook. Nah, di situ saya lihat ada tutorial orang itu bikin tanaman atau menanam di botol-botol gitu, di botol-botol bekas aqua gitu. Terus katanya tidak menggunakan tanah, hanya menggunakan air. Nah, disitulah saya coba mempelajari ya, browsing sana sini, gimana sih nanam cuma pakai air gitu. Jadi kan nggak mencangkul nih pikiran saya. Dari hasil browsing itu ya, disitulah saya mulai tahu bahwa bercocok tanam menggunakan air itulah hidroponik namanya. Dan saya mulai browsing gimana menanam secara hidroponik dengan model kecil ya. Saya browsing itu di YouTube banyak ya. Jadi saya mulai mempelajari itu. Awalnya tempat yang saya pilih untuk memulai berhidroponik itu saya menggunakan box styrofoam yang saya potong menjadi dua, kemudian yang satu sudah ada alasnya, ada tutupnya, yang satu nggak ada alasnya, itu saya tambal lah ada yang dengan triplex dan kemudian saya lapisi plastik. Pokoknya gimana caranya bisa itu jadi kotak ya. Gitu. Jadi karena pakai styrofoam itu kan harganya yang besar itu di tempat saya ini 100.000. Nah, jadi di satu bisa jadi dua gitu. Kalau yang kecil itu harganya 50.000 dulu. Pertama kali saya tanam itu kangkung ya. Itu kurang lebih kalau panen itu sekitar 7 kilo. Nggak tahu berapa lubang tanam itu. Pokoknya ada sekitar, saya punya box itu sekitar 24 box lah. Bingung juga sih ketika panen itu mau diapain nih, kangkung banyak juga ya gitu. Kalau mau dikonsumsi sendiri ya nggak mungkin banyak gitu kan, nanti sampai tua. Kemudian kangkungnya tuh wah seger-seger banget, dan pertama kali saya masih belum bisa membeli pupuk AB mix karena memang
di tempat saya ini belum ada hidroponik. Mungkin ada atau saya nggak tahu, tempatnya gitu ya. Intinya saya nggak pernah tahu namanya hidroponik di tempat saya ini, sehingga saya nggak ngerti harus pupuknya menggunakan apa. Saya browsing katanya pupuknya AB Mix, dan belinya di mana saya juga saat itu belum punya akses mau beli di mana gitu. Nah, jadi saya coba browsing alternatif, ternyata ada juga ya di YouTube ini, memang serba ada gitu. Itu menggunakan pupuk alternatif campuran TK dan beberapa bahan lainnya. Di situ saya coba terapkan, ternyata tanaman kangkung saya itu wah subur banget, luar biasa gitu. Jadi saya ya semakin semangat aja untuk mencoba terus berhidroponik. Saat itu saya juga mulai berpikir kalau agak banyak mungkin saya bisa jual gitu kan. Nah, tapi di awal tuh saya mulai masih belum berpikiran untuk jual, tuh saya bagi-bagi. Kebetulan istri itu suka banget jualan gitu. Istri itu suka banget jualan karena memang dari kecil dia masih masa sekolah dulu itu katanya suka jualan di sekolahnya, jualan keripik gitu lah. Ya mungkin bekal dari situ makanya senang dia untuk jualan. Saya nggak ngerti, tiba-tiba ternyata dia itu promosi di Facebook gitu ya. Alhamdulillah itu respon dari teman-teman di Facebook itu bagus-bagus gitu ya. Banyak sekali yang pesan gitu. Akhirnya ya sudah, dari 7 kilo itu kita sempat jual semua. Walaupun harganya gila, istri saya itu nggak tahu gimana ya. Memikirkan harga, dapat harga dari mana itu saya juga nggak ngerti. Dipatok harga waktu itu kangkung itu 35.000 dan nggak ada yang nawar. Itu rezeki dari yang kuasa. Karena memang saat itu saya nggak punya penghasilan ya, jadi ya sudah coba nanam itulah penghasilannya. Dari situ pelan-pelan saya coba mengumpulkan modal sama istri ya, coba kumpulkan modal, beli pipa. Ada beberapa pipa di rumah itu yang sebenarnya pipanya untuk membuat talang, tapi karena belum dipakai jadi sudah saya lobang-lobangin, saya tanamin pare gitu. Setelah panen ya bagi-bagi aja gitu sambil promosi lah. Alhamdulillah kalau untuk saat ini greenhouse saya ini keseluruhannya ada 4 tempat. Total lubang tanamannya ada sekitar 8.000 lubang tanam. Untuk penghasilan ya alhamdulillah lah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga saya, bisa sedikit-sedikit menabung, mencicil tanggungan-tanggungan gitu ya. Namanya bercocok tanam ya, walaupun berhidroponik itu tetap aja ada masalahnya, ada penyakitnya, ada kerugian-kerugian tuh pasti ada, nggak mungkin mulus-mulus jadi karena di greenhouse gitu ya, di atap nggak kena hujan, panasnya nggak terlalu, jadi nggak ada penyakit. Tidak, semuanya itu ada permasalahannya. Ya kena jamur gitu ya, kena busuk akar, ada juga kalau jenis-jenis sawian itu ya datang ulat, kemudian kutu-kutu, kemudian belalang, hama-hama, itu ada aja, sama saja lah. Cuman memang di hidroponik itu yang utama itu lebih bersih ya daripada hasil tanam konvensional. Disitulah nilai jual kita. Sedikit tips buat sahabat-sahabat yang akan berhidroponik ya. Tujuannya apa dulu gitu. Kalau tujuannya itu memang hobi, ya seperti saya hobi, saya rasa akan siap menghadapi apapun ya, dan bisa dimulai dari kecil. Kalau tujuannya memang sudah untuk berwirausaha, yang paling utama itu cari segmen pasarnya dulu. Pasarnya apa, sayurnya apa, kemudian berapa jumlahnya, nah baru bisa ditentukan modalnya, kemudian membuat greenhouse-nya. Karena berhidroponik itu di awal itu modalnya besar ya, kalau untuk tujuan berwirausaha itu modal awal besar. Jadi kalau
tanpa mengetahui segmen pasarnya dulu langsung membuat, ya siap-siap untuk kecewa aja gitu. Ketika panen ya mau dibuang kemana bingung kan, ya otomatis nggak dipanen sampai tua, sudah nggak layak nggak layak konsumsi kan otomatis dibuang. Namanya berwirausaha ya, bisnis gitu, nggak ada yang semuanya mulus untung terus, nggak ada, pasti ada ruginya juga. Jadi berhidroponik juga seperti itu. Jadi ada kadangkala waktunya panen langganan kita ternyata nggak ngambil, atau waktunya panen ternyata libur panjang, kemudian ya segala macam, apalagi kayak pandemi kemarin kan, itu waktunya panen ternyata lockdown gitu kan, aktivitas dibatasi, otomatis pasokan untuk supply-nya juga terkendala. Pembeli ya atau pengepul itu nggak selamanya kayak taken kontrak sama kita gitu kan. Terkadang dia dapat harga yang lebih murah, ya mereka berpindah. Nah seperti itu kita juga memang harus siap. Kalau saya memang dasarnya hobi ya, saya bukan berharap sih, ya memang cita-citanya ini, hobi saya itu bisa menghasilkan, itu kan lebih bisa menikmati hidup ini. Rata-rata hidroponik pemula itu mikirnya kalau hidroponik itu ya selada, padahal enggak, semuanya itu bisa di hidroponik ya, selama masih sayuran berdaun gitu masih bisa ditanam. Memang sih kalau dilihat dari nilai jual selada hidroponik yang paling bagus harganya. Semuanya sebenarnya bagus sih harganya, cuman kalau selada ini kayaknya cepat balik modalnya lah, karena harganya lumayan tinggi dibandingkan jenis sayur lainnya. Cita-cita saya ke depan itu saya pengen punya greenhouse indoor, jadi urban farming gitu, jadi pakai lampu-lampu ya, nggak pakai sinar matahari. Kemudian kalau untuk yang outdoor itu saya pengennya punya tandon nutrisi yang otomatis, bisa dikontrol pakai HP untuk nambah nutrisinya, itu bisa otomatis kayak gitu.